Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Al-Hudayfi, yang biasanya dipanggil Al, ya, bukan Sidik, Sodik atau Sodikin. Aduh, parah ya. Saya dari kelas manajemen 2B non reguler. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dadang. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan. Saya yakin teman-teman juga tahu apa itu kewirausahaan. Apa wirausaha? Kalian pasti tahu itu apa. Tapi di sini yang saya maksud adalah kewirausahaan Islami. Apakah itu? Kewirausahaan Islami adalah kegiatan bisnis yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam atau yang tidak bertentangan dengan Islam. Nah, di sini kita berwirausaha dengan menerapkan apa yang sudah disyariatkan oleh Islam. Ketika kita mau berwirausaha, kita membutuhkan prinsip dan etika. Otomatis nih ya, kita membutuhkan prinsip dan etika. Apa saja prinsip dan etikanya? Nah, sebelum ke prinsip nih ya, semua orang pasti punya prinsip dan prinsip kita beda-beda. Nah, di sini yang saya maksud adalah prinsip yang Islami. Apakah itu? 1. Takwa. 2. Halal. Apa yang kita jual itu halal. 3. Tidak berlebihan. 4. Kita beragama Islam. Kenapa beragama Islam? Ya karena kita mau menjual dengan cara Islami. Ya masa kita Kristen? Ya gitu ya. Lanjut, yang kelima adalah menjunjung tinggi moralitas yang ada dan dapat dipercaya. Nah, ketika kita menjual sesuatu, masa kita bohong sih? Ini lo bagus, pas ntar dibeli orang jelek. Berarti kan kita bohong. Kita bohongi konsumen kita. Dan ketika kita berbohong, ya siapa yang mau percaya lagi? Dan konsumen yang membeli itu pasti tidak akan membeli lagi. Kalau tidak membeli lagi, kita kehilangan konsumen dong. Seharusnya kita menjaganya ya. Dan yang kedua adalah etika. Ketika kita mau berwirausaha, kita membutuhkan etika. Etika yang apa? Yang baik atau buruk? Nah, itu ya, etika itu ada baik dan buruk, atau biasa aja. Kita harus mempunyai etika yang baik. Kalau kita juga mau mempunyai konsumen yang banyak, yang betah sama kita harus mempunyai etika yang baik. Ya, apa sih itu etika? Etika adalah akhlak, perilaku, atau tindakan yang sesuai dengan moral. Itu etika. Apa saja etika itu? Etika 1 yang harus kita ketahui ya, etika pemberdayaan, etika pembayaran upah, etika beli atau utang, dan etika dalam mengelola perusahaan kita atau usaha kita. Contoh nih, ketika kita mempunyai etika yang buruk nih, kita melayani konsumen, tapi etika kita bisa dikatakan buruk atau tidak baik. Ya mana betah sih? Siapa sih yang betah ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, etika yang buruk, melayani mereka dengan buruk? Ya siapa yang betah gitu loh. Otomatis kita harus mempunyai etika yang baik. Dan juga ketika kita mengelola usaha kita juga harus mempunyai etika yang baik, terutama kepada pegawai kita. Kita mempunyai etika yang buruk, mereka juga nggak akan betah untuk kerja sama kita. Makanya kita butuh yang namanya etika dan prinsip. Ketika dua-duanya disatukan, wah itu bagus ya. Etikanya bagus, prinsipnya juga bagus. Otomatis konsumen yang membeli ke kita itu akan ketagihan dengan pelayanan kita yang baik. Dan juga pegawai kita otomatis akan betah, karena akan timbul di situ rasa kenyamanan. Rasa kenyamanan. Dan barang yang kita jual itu barang yang emang apa adanya, barang yang bagus. Ketika kita ngomong, oh ini barangnya bagus loh, kita juga harus membuktikannya, oh ini bagus beneran, ternyata nggak bohong. Ketika kita bohong, ya kabur pelanggan kita, konsumen kita. Sama saja dengan pegawai kita juga, ketika kita bohong dengan mereka, ya mereka juga nggak betah. Dari situ rasa kenyamanan nggak ada. Ketika rasa kenyamanan nggak ada, ya mau beli lagi ya pikir-pikir dulu mereka.
Ya, itu untuk ya prinsip dan etika. Di sini ada hadis dari Ibnu Dawud dan Ibnu Majah tentang memberdayakan kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah. Dalam hadis ini Ibnu Dawud mengatakan, hal ini lebih baik untuk kamu karena meminta-minta itu hanya menodai wajahmu kelak di akhirat. Tidak layak bagi seseorang untuk meminta-minta kecuali dalam 3 hal. Ini 1, fakir miskin. Fakir miskin di sini yang dimaksud adalah orang yang benar-benar miskin, yang nggak punya apa-apa dan tidak mampu untuk membayarnya. Itu baru boleh. Kalau miskin tapi punya perhiasan, punya kebun, punya ladang, itu dipermasalahkan ya. Itu nggak miskin namanya. Yang kedua adalah terlilit utang yang banyak, itu baru kalian bisa meminta-minta kepada. Tapi kalau cuma utang 5.000 ya bayar ya, cuma terlilit utang 5.000. Baru kalau emang utangnya sudah gede, sudah banyak, sudah miliaran, sudah triliunan, mungkin triliunan, itu baru yang namanya terlilit utang. Dan yang ketiga adalah kita terkena penyakit, yang mana penyakit itu memaksa kita untuk tidak bisa bekerja lagi. Nah, yang ketiga ini nih, ketika kita terjangkit penyakit yang mana emang parah sampai kita nggak bisa kerja, boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau cuma sakit paru ya nggak boleh ya. Kalau sakit paru mah ya udah kerja aja, jangan minta-minta ya. Sakit cuma paru doang. Kalau baru sakit yang emang bahaya kayak sakit jantung sampai berapa tahun, puluhan tahun yang mengharuskan kita tidak bekerja, nah itu baru boleh. Dan dikisahkan dulu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mencoba untuk mendekati atau menghampiri Nabi Muhammad, dan maksud beliau mendekati Nabi Muhammad adalah untuk meminta sesuatu, dan ternyata itu adalah dari kaum Ansor. Dan Rasulullah sedikit tidak menyukai orang yang meminta-minta. Nah, tapi Rasulullah di sini bukan malah mengusirnya, tapi Rasulullah mengusirnya dengan cara yang lembut, dengan cara memotivasinya. Karena beliau tahu pemuda ini loh masih sehat, tubuhnya masih kuat untuk bekerja, kenapa harus meminta-minta? Nah, dari itu Rasulullah melihat ada potensi untuk bisa mengayuh rezeki dengan cara yang lebih benar lagi, lebih baik lagi. Nah, di situ beliau memotivasi, beliau menyuruh pemuda itu untuk mengumpulkan kayu, dan setelah terkumpul kayunya dijual. Nah, itu cara memberdayakan Rasulullah kepada si pengemis itu atau yang meminta-minta itu. Dan Rasulullah memberdayakan orang yang meminta-minta itu atau kaum Ansor itu, dia menyuruh untuk mengumpulkan kayu selama 2 minggu. Dan di situ setelah 2 minggu dibuktikan bahwa emang orang itu bisa, karena emang ada potensi dan orang itu mempunyai fisik dan badan yang masih sehat, segar dan bugar, yang mana itu bisa bekerja, nggak sakit juga, nggak terlilit utang. Ya kenapa harus meminta-minta kan gitu ya. Intinya ketika kita masih kuat, ketika kita nggak ada masalah utang ataupun miskin, ketika kita masih bisa kerja, ya kerja apapun, yang penting halal. Kamu mulung, jangan mulung ya, yang penting halal. Di situ poinnya halal. Nggak peduli pekerjaan kamu kayak gini, yang penting halal, bukan minta-minta. Badan sehat, keker, gede, bertato, minta-minta kan nggak pantas ya. Seharusnya kita bekerja karena kita masih sehat, apalagi saya kan masih muda. Nah, di sini selanjutnya adalah kenapa mau jadi entrepreneurship atau pengusaha di era seperti ini. Dan saya jujur ya, saya orangnya lebih suka berbisnis, tapi sekarang masih belum bisa karena masih kuliah dan masih terbatas juga, belum tahu seperti apa
berwirausaha itu. Maka dari itu saya mengambil jurusan ekonomi ya, manajemen dan lain-lain. Nah di sini saya kenapa saya pengen gitu, ya kita lihat sekarang kita bekerja pada orang, bekerja pada perusahaan, bekerja pada pabrik, bener kita mendapatkan bayaran yang emang tetap setiap bulan pasti pembayaran kita nggak perlu susah payah. Tapi ya uang yang kalian dapatkan ya cuma segitu aja. 3 juta ya udah 3 juta, yang mau naik tuh susah banget. Dan kalian nggak tahu rasanya ketika kalian punya usaha, kalian nggak akan tahu rasanya gimana menikmati usaha dari titik nol. Nah di situ titik beratnya, emang berat. Kita mungkin pendapatannya kecil banget ketika pertama-tama, tapi itu wajar karena kita masih pertama-tama, masih awal, masih sedikit yang tahu apa yang kita usahakan, atau usaha kita masih sedikit yang tahu. Ketika usaha kita sudah banyak yang mengetahui dan pelayanan kita juga bagus dalam etikanya, prinsipnya, ketika melayani mereka dengan bagus, ya itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang emang tidak bisa kita bayangkan. Mungkin pendapatan kita kecil ketika pertama, itu nggak menutup kemungkinan kalau kita tidak menyerah, kita akan mendapatkan keuntungan yang tinggi melebihi pegawai yang ada ketika kita berwirausaha. Karena pegawai itu ya udah segitu aja, terpaku oleh itu. Dan ketika kita, yang saya katakan tadi, ketika kita membuka usaha, kita bisa menikmati dan bisa merasakan gimana rasanya membuka usaha dari titik nol, betapa susahnya. Tapi dari susah itu kita belajar gitu. Kalau nggak gitu kita nggak belajar, kita enak terus, kita nggak tahu prosesnya. Kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, mereka ya nggak tahu proses perusahaan dari nol, atau menjadi di pegawai pabrik itu kan nggak tahu mereka prosesnya seperti apa ketika dulunya sampai sekarang kok bisa terkenal. Nah kalau kita punya usaha sendiri, kita bukan digaji kita bukan digaji, tapi kita yang ngegaji orang. Ketika kita punya pegawai yang biasanya ketika kita bekerja di pabrik kita dibayar, tapi ketika kita punya usaha sendiri dan kita punya pegawai, kita bisa membayar mereka. Kita yang biasanya diatur, kita bisa mengatur. Kita biasanya dibeliin sesuatu sama seseorang, kita beliin orang itu. Itulah kenapa saya pengen menjadi pengusaha, dan peluangnya banyak. Ketika kita bisa memanfaatkan peluang itu, banyak yang bisa dijadikan usaha, asal kitanya emang sungguh-sungguh dan ada actionnya. Nggak hanya berpikir di otak-otak berkeliling tapi nggak jelas mau dibawa kemana ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.